Salam sejahtera bagimu. Salam kasih Kristus dimanapun saudara berada. Tema kita saat ini, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar firman ini boleh kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara, dari perikop kita ini saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 26 dan ayat yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, kemarahan adalah reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan atau yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, kita pernah dikecewakan, kita pernah dikhianati, tidak mendapatkan keinginan kita, ataukah kita pernah diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan, rasa yang tidak puas sering menghantui kita. Saudaraku, Amsal 15 ayat 1 dan 2 juga mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Setiap orang tidak dapat menghindari kemarahan. Cepat atau lambat, semua orang akan menghadapi pengalaman menyakitkan dan tentunya tergoda untuk marah. Saudaraku, ciri atau perilaku yang harus nampak dalam diri seorang yang telah menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Salah satu cirinya menurut Paulus ialah apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, apakah ini artinya kalau menjadi pengikut Kristus tidak boleh marah? Bolehkah seorang Kristen mengungkapkan kemarahannya? Paulus sendiri mengatakan bahwa apabila engkau menjadi marah, janganlah engkau berbuat dosa. Jadi marah boleh saja. Yang menjadi masalah bukan marahnya sendiri, tetapi bagaimana ekspresi atau cara mengungkapkan dan motivasi kemarahan itu sendiri yang perlu diperhatikan. Sebab cara kita mengungkapkan kemarahan itu yang menentukan apakah kita berbuat dosa atau tidak. Tuhan Yesus sendiri pernah marah terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik dan iri hati terhadap orang lain. Meski demikian, kita harus menyampaikan perasaan marah kita dengan hati-hati, karena hati manusia sangat sensitif. Kemarahan yang tidak diinginkan oleh Tuhan ialah kemarahan yang didasari dengan dengki, kebencian, iri, dan kemarahan yang tak terkendali, dan kemarahan yang terus-menerus dipendam dalam hati. Ada pepatah mengatakan, salah satu keagungan atau kebesaran seseorang ialah kemampuannya untuk mengendalikan kemarahannya. Saudaraku, bagaimana kita mengatasi kemarahan? Yang pertama ialah berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita jauh dari dosa saat kita sedang marah. Yang kedua, tetap menguasai diri, jangan sampai kita dikuasai oleh emosi. Yang ketiga, hindari kata-kata kasar dan gunakan kata-kata yang lemah lembut dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat ialah menunda kemarahan dengan berdiam diri. Dengan berlalunya waktu, perasaan kita jadi tenang. Marah boleh saja, marah tidak dosa. Tetapi yang perlu diingat ialah jangan kita terus-menerus memendam kemarahan kita. Dan biarlah kita tetap menguasai diri pada saat kita marah.
sehingga kita tidak jatuh dalam dosa yang kita inginkan. Amin. Terima kasih, semoga kita terberkati oleh firman yang baru saja kita dengar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.